Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Kami mau menjelaskan mengenai program yang kami buat pada aplikasi C++, yaitu program layanan informasi hasil eksploitasi mineral di pertambangan Indonesia. Jadi program yang kami buat menggunakan aplikasi C++. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai sedikit tentang C++. Jadi apa itu C++? Jadi C++ adalah program C. Jadi program C itu sudah rilis dari tahun 1972. Namun dikembangkan, ditambahkan fitur-fitur lain di dalamnya sehingga programnya menjadi program C++. Jadi plus itu pada C++ itu merupakan simbol dari penambahan fitur-fitur baru. Rilis tahun 1985 oleh seorang bernama Bjarne Stroustrup. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan nama. Kalau rilis tahun 1985, kita bertanya-tanya apakah program ini adalah program yang kuno? Jawabannya tidak, karena program C++ mengalami banyak standarisasi. Jadi dari tahun 1985, program C++ mengalami standarisasi pertama di tahun 1998. Yang merupakan major menjadi C++ 98. Kemudian direvisi tahun 2003. Mengalami standarisasi yang kedua pada tahun 2011 yang merupakan major 2011 menjadi C++ 11. Yang kemudian direvisi pada tahun 2014, 2017 dan 2020. Jadi program C++ itu seiring berjalannya waktu terus mengalami perkembangan dan banyak revisi sehingga kompleksitasnya meningkat. Lalu kenapa program C++ itu terus dipakai, digunakan, dan terus mengalami perkembangan? Jawabannya karena program C++ ini support multi-platform. Maksudnya gimana sih support multi-platform? Jadi program C++ ini bisa digunakan di platform manapun, seperti Linux, Apple, Windows, Google, PlayStation, Xbox, dan lain sebagainya. Jadi program C++ ini bisa digunakan di platform-platform tersebut yang saya sudah sampaikan. Analogi sederhananya seperti ini. Kenapa bisa digunakan di banyak platform? Analogi sederhananya seperti ini. Anggaplah program C++ yang dibuat itu adalah sebuah buku novel berbahasa Inggris. Ada seorang Jepang yang ingin membaca novel tersebut, namun ia tidak bisa berbahasa Inggris. Kemudian novel tersebut diterjemahkan menjadi sebuah buku dalam bahasa Jepang. Nah, oleh karena itu orang Jepang tersebut bisa membaca novel bahasa Inggris tersebut. Oleh karena itu orang Jepang yang sebelumnya tidak bisa bahasa Inggris, yang ingin membaca novel tersebut akhirnya bisa membaca dengan bahasa Jepang. Seperti itu juga program C++. Jadi program C++ itu dikompil atau diterjemahkan menjadi machine code. Machine code ini yang kemudian bisa dibaca oleh berbagai platform tersebut seperti Linux, Apple, Windows, dan lain sebagainya. Nah, program C++ itu berfungsi untuk membuat berbagai aplikasi seperti aplikasi pengolah gambar, software gadget, game, hingga sistem operasi baru. Selanjutnya akan dilanjutkan pembahasannya melalui rekan saya. Silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Dwi Afrizara dengan NIM 121370056 dari program studi teknik pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program apa yang kami buat dan apa tujuan kami membuat program tersebut. Jadi di sini kami membuat program dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ yang dimana C++ ini sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya Alnando. Jadi kami memanfaatkan program C++ ini dalam sektor pertambangan yang dimana kami membuat program yang menyediakan layanan informasi mengenai hasil eksploitasi mineral di pertambangan Indonesia. Program yang kami buat ini berisikan data 9 bebatuan. Yang pertama ada batu bara, yang kedua ada bauksit, yang ketiga ada nikel, yang keempat ada emas, yang kelima ada perak, yang keenam ada granit, yang ketujuh ada pasir besi, yang kedelapan ada timah, dan yang kesembilan ada tembaga.
Tujuan dari kami membuat program ini agar dapat membantu dan memudahkan pengguna atau pengakses dalam mendapatkan informasi mengenai hasil eksploitasi mineral di pertambangan Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasan kode program akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Yohanes Nambora Simatupang dengan NIM 1213776. Saya akan menjelaskan kode program pada kelompok kami. Di sini diketahui pada line 1 dan 2 itu merupakan file header dari CP++ pada CP++. Kemudian pada line 5 dan 12 itu merupakan cout yang berisi judul dan nomor urut mineral program yang telah terdata pada program kali ini. Kemudian pada line 14 itu angka dideklarasikan menggunakan integer untuk menginput nomor urut data bebatuan pada percabangan if dan else if. Pada line 15 itu merupakan X dideklarasikan menggunakan integer untuk menginput nomor urut data bebatuan pada jenis array. Pada line 18 array menggunakan tipe data string untuk mengetahui jumlah produksi mineral yang memiliki 9 data yang dimulai perhitungan dari 0. Berikut merupakan data array yang telah kami inputkan untuk mengetahui banyaknya jumlah produksi pada tahun 2021 sesuai dengan mineral yang tercatat. Kemudian pada line 20 itu adalah tipe data perulangan menggunakan tipe data string, yaitu string loop sama dengan ya. Pada line 21 tipe perulangan while yang berfungsi untuk pengecekan jika perintah terinput ya. String loop dengan while ini merupakan tipe data untuk perulangan. Selanjutnya yaitu cout. Pada line 24 itu memberikan perintah silakan ketik salah satu nomor urut mineral yang ingin diketahui. Perintah itu untuk menyuruh Anda untuk menginputkan salah satu nomor urut pada bebatuan. Pada line 25, cin angka yang berfungsi untuk menginput nomor urut bebatuan yang telah diketik. Pada percabangan kali ini kami menggunakan tipe percabangan if dan else if. Pada line 28, if berfungsi untuk memutuskan mengeksekusi suatu blok pernyataan apabila suatu kondisi terpenuhi. Jadi, jika suatu terpenuhi yaitu 0, maka program akan mengeluarkan informasi batu bara seperti sesuai dengan nomor urut yang telah terdata. Kemudian else if yaitu digunakan jika terdapat lebih dari 2 kondisi dalam memutuskan sesuatu. Jika sesuatu tersebut terpenuhi adalah 1, maka program akan mengeluarkan info bauxite sesuai dengan yang telah diketikkan yaitu 1. Sama seperti halnya dengan else if yang lainnya, kami menggunakan else if sebanyak 8 kali sesuai dengan nomor urut yang telah terdata pada program kali ini. Kemudian saya selanjutnya menjelaskan yaitu pada line 204. Itu cout silakan ketik kembali nomor urut mineral yang telah Anda ketik sebelumnya untuk mengetahui banyak produksi. Itu merupakan perintah untuk menginput nilai X, di mana X merupakan nomor urut pada bebatuan. Pada line 206, cin X, yaitu berfungsi untuk menginput nilai X, nomor urut pada data bebatuan.
Pada line 208, Cout jumlah produksi mineral dalam kurung X and line. Itu berfungsi agar program mengeluarkan data yang telah terdata pada array sesuai dengan nomor urut bebatuan yang telah diinput. Kemudian pada line 211, Cout mau mengulangi pencarian ya atau tidak. Itu tuh Cout tersebut untuk memberikan perintah apakah ingin melanjutkan atau tidak. Kemudian pada line 212, inloop yaitu berfungsi untuk memberikan perintah untuk melakukan perulangan dikarenakan loop sama dengan ya. Perulangan yang dilakukan yaitu sesuai dengan huruf kurung kurawal yang berawal dari while hingga sampai di sini. Kemudian jika kita menginputkan tidak, maka program akan selesai dan program mengeluarkan terima kasih telah menggunakan program kami. Baik, saya akan mencoba untuk menjalankan program yang telah kami kerjakan. Di sini program menyuruh kita untuk silakan ketik salah satu nomor urut mineral yang ingin Anda ketahui. Misalnya saya mengetik 0, maka program akan mengeluarkan informasi tentang batu bara seperti berikut ini. Kemudian program menyuruh kita untuk silakan ketik kembali nomor urut mineral yang telah Anda ketik sebelumnya untuk mengetahui banyak produksi. Sebelumnya saya mengetik 0, maka program akan mengeluarkan informasi tentang jumlah produksi batu bara pada tahun 2021. Jika ingin melanjutkan pencarian, saya ketik saja ya, maka program otomatis akan menyuruh kita untuk silakan ketik salah satu nomor urut mineral yang ingin Anda ketahui. Saya mengetik 1, maka program akan mengeluarkan informasi tentang bauksit seperti ini. Kemudian program menyuruh kita juga untuk silakan ketik kembali nomor urut mineral yang telah Anda ketik sebelumnya untuk mengetahui banyak produksi. Sebelumnya saya mengetik 1, maka program akan mengeluarkan informasi tentang jumlah produksi bauksit pada tahun 2001 sebanyak 1,7 miliar. Jika tidak ingin mengulangi, ketik saja tidak, maka program selesai dan program mengeluarkan pernyataan terima kasih telah menggunakan program kami. Terima kasih dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, El Nando. Baik, terima kasih. Berikut penjelasan mengenai program yang kami buat, yaitu program layanan informasi hasil eksploitasi mineral di pertambangan Indonesia. Harapannya, program yang kami buat ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang ingin mengetahui dan mencari tahu mengenai hasil eksploitasi tambang yang ada di Indonesia. Kami dari kelompok 6, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam melakukan penjelasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.